warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi selanjutnya, masih materi bab 2, yaitu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Minggu lalu Ibu sudah bahas tuntas ya tentang pertumbuhan ekonomi. Hari ini Ibu akan membahas tentang pembangunan ekonomi. Jika cukup waktunya sampai habis, kalau tidak cukup maka dilanjut minggu depan ya. Pembangunan ekonomi yang kita akan bahas itu ada beberapa materi. Yang pertama tentang pengertiannya dulu, kemudian tentang faktor-faktor pembangunan ekonomi, kemudian akan Ibu bahas permasalahan pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi, terus cara mengatasi dari permasalahan pembangunan ekonomi, dan yang terakhir yang Ibu bahas adalah perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Perbedaan pembangunan dan pertumbuhan. Oke, disiapkan alat tulisnya. Kita belajar sama-sama. Nah, di sini terlihat ya pengertian dari pembangunan ekonomi itu sendiri. Pembangunan ekonomi, kalian bisa catat ya. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses perubahan menuju arah perbaikan yang dilakukan secara terencana untuk meningkatkan taraf hidup melalui perubahan struktur ekonomi. Jadi bisa dikatakan bahwa apabila suatu negara itu mengalami perubahan struktur ekonomi yang baik, maksudnya adanya pembangunan struktur ekonomi secara terencana, adanya perbaikan dan semacamnya, maka disebut bahwa pembangunan ekonomi itu meningkat atau berjalan dengan baik ya. Nah, pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang Ibu bahas sebelumnya itu tidak lepas ya. Jadi maksudnya adalah saling berkaitan. Oke, Ibu catat dulu nih. Pembangunan ekonomi pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi pembangunan ekonomi itu tidak akan lepas dari pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena pembangunan ekonomi ini mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya juga nih, pertumbuhan ekonomi itu memperlancar proses pembangunan ekonomi. Ya. Jadi kalau kemarin Ibu bilang kalau pertumbuhan ekonomi itu didasarkan atas pertumbuhan secara jangka panjang. Nah, maka pembangunan ekonomi ini tidak akan berjalan apabila pertumbuhan ekonomi itu tidak berjalan. Jadi mereka saling terkait satu sama lain ya. Nah, apa sih tujuan dari pembangunan ekonomi? Tujuan dari pembangunan ekonomi itu banyak ya. Yang pertama di sini tujuan pembangunan ekonomi tujuan pembangunan ekonomi yang pertama itu adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, yang kedua itu adalah memperluas lapangan pekerjaan.
memperluas lapangan pekerjaan. Jelas ya, kalau misalnya ada nih pembangunan ekonomi di suatu daerah, jelas itu juga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena pembangunan ekonomi itu membutuhkan sumber daya manusia yang banyak atau tenaga kerja yang banyak. Jelas itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Apakah memperluas lapangan pekerjaan? Tentu ya, karena adanya pembangunan ekonomi di seluruh daerah yang ada di Indonesia itu pasti membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Tentu juga memperluas lapangan pekerjaan ya. Tujuan yang ketiga itu adalah meningkatkan pemerataan pendapatan. Jadi pemerataan pendapatan. Makanya kenapa pembangunan itu harus tersebar, pembangunan ekonomi itu harus merata di seluruh daerah yang ada di negara kita, negara Indonesia, karena itu tadi. Karena tujuan dari pembangunan ekonomi itu adalah pemerataan pendapatannya. Kemudian yang keempat, di sini aja ya. Yang keempat itu adanya peningkatan hubungan ekonomi regional. Peningkatan hubungan ekonomi regional. Regional itu apa? Regional itu adalah satu wilayah ya. Kemudian mengupayakan perubahan struktur, ekonomi lebih tinggi. Ini maksudnya apa? Mengupayakan perubahan struktur ekonomi lebih tinggi, maksudnya adalah adanya perubahan struktur. Contoh misalnya dari sektor pertanian berubah menjadi sektor industri. Jadi kan ada yang namanya perubahan struktur ke arah yang lebih tinggi ya, dari sektor pertanian merubah atau berubah menjadi sektor industri. Semata-mata untuk apa? Untuk menjalankan pembangunan ekonomi. Jadi seperti yang Ibu simpulkan, pembangunan ekonomi ini tadi suatu proses perubahan yang menuju arah perbaikan ya. Jadi perubahannya itu menuju lebih baik lagi. Prosesnya itu harus secara terencana. Untuk apa? Untuk meningkatkan taraf hidup melalui perubahan struktur ekonomi. Jadi seperti Ibu bilang, pembangunan ekonomi tidak akan berjalan apabila pertumbuhan ekonominya tidak berjalan baik. Makanya saling berkesinambungan. Oke, next. Materi yang kedua tentang faktor-faktor pembangunan ekonomi. Oke, faktor-faktor pembangunan ekonomi itu dibagi menjadi dua. Apa sih faktor-faktor pembangunan ekonomi? Faktor-faktor pembangunan ekonomi itu yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari pembangunan ekonomi. Jadi pembangunan ekonomi itu dikatakan berhasil apabila adanya faktor-faktor yang akan Ibu bahas ini ya. Apa aja sih faktor-faktor yang menentukan atau mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi? Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor ekonomi, dan yang kedua ada faktor non ekonomi. Nah, Ibu bahas satu-satu ya. Mulai dari faktor ekonomi itu dibagi menjadi 4.
pembahasannya. Bisa kamu dengarkan saja, bisa kamu tulis penjelasan dari Ibu ya. Faktor ekonomi yang pertama itu adalah SDA, sumber daya alam. Sumber daya alam ini menjadikan modal pembangunan ekonomi, namun harus dimanfaatkan secara bijaksana ya. Jadi SDA ini menjadi modal dalam pembangunan ekonomi. Walaupun SDA kita berlimpah, tapi harus dimanfaatkan secara bijaksana ya. Yang kedua itu ada kewirausahaan. Apa sih kewirausahaan? Kewirausahaan itu kemampuan seseorang untuk mengkombinasikan faktor-faktor produksi dalam proses produksi ya. Jadi kemampuan orang nih untuk mengkombinasikan faktor-faktor produksi. Apa sih faktor produksi? Banyak. Ada modal modalnya itu seperti misalnya ada mesin, ada teknologi, kemudian ada tanah, ada bangunan, banyak ya. Itu dikelola oleh kewirausahaan. Kemudian yang ketiga itu ada modal. Nah, modal ini sendiri dibelanjakan melalui kegiatan investasi. Jadi modal di sini, jadi kita menginvestasikan nih, misalnya kita bangun sebuah pembangunan, harus ada investasi modal dulu nih. Investasi modal itu banyak macamnya, bukan hanya bentuknya uang aja. Ada peralatan, ada mesin, ada gudang, dan ada infrastruktur ya. Kemudian yang keempat itu ada SDM, sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dilihat di sini yang mempengaruhi itu adalah dari kualitas dan kuantitas penduduk ya. Kualitas dan kuantitas penduduk itu mempengaruhi tinggi rendahnya sumber daya manusia ya. Oke, yang kedua itu ada faktor non ekonomi. Kalau faktor non ekonomi itu dibagi menjadi 5. Tulis di sini aja ya, 1, 2, 3, 4, 5. Faktor non ekonomi yang pertama itu adalah sosial budaya. Kenapa dikatakan non ekonomi? Karena tidak ada hubungannya dengan ekonomi ya. Sosial budaya. Kenapa sosial budaya ini mempengaruhi pembangunan ekonomi? Karena masyarakat itu dengan kondisi sosial dan budaya yang baik. Jadi kalau misalnya masyarakatnya itu dalam kondisi sosial dan budaya yang baik, itu akan mengalami kemajuan dalam proses pembangunan ekonomi negara ya. Sedangkan kalau misalnya ada negara yang sering mengalami konflik dalam proses pembangunan ekonomi, jadi sering mengalami konflik di suatu negaranya, itu akan menghambat dari proses pembangunan ekonomi. Jadi sosial budaya dalam suatu negara itu mempengaruhi dari pembangunan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah keadaan politik. Ternyata keadaan politik itu juga mempengaruhi pembangunan ekonomi. Kenapa? Pemerintah akan lebih fokus pada pembangunan ekonomi jika keadaan politik itu baik. Kalau keadaan politiknya tidak baik, maka pemerintah tidak akan fokus pada pembangunan ekonomi ya, saling keterkaitan. Kemudian yang ketiga itu ada kelembagaan. Kelembagaan atau birokrasi. Nah, birokrasi yang baik ini akan berdampak pada kelancaran pembangunan ekonomi. Sama ya, kayak keadaan politik. Apabila keadaan politik itu baik, maka pemerintah akan lebih fokus nih dalam pembangunan ekonomi. Sama juga seperti ini. Kalau kelembagaan atau birokrasinya itu baik, maka akan berdampak kelancaran dalam pembangunan ekonomi. Next, yang keempat itu kondisi
keamanan negara. Kondisi keamanan negara. Nah, kondisi keamanan negara yang stabil itu menyebabkan banyak bidang kehidupan berjalan dengan lancar. Bisa dibayangkan kalau misalnya negara itu aman, damai, tentram, maka banyak bidang kehidupan itu yang lancar. Salah satunya juga pembangunan ekonomi akan berjalan lancar. Beda lagi kalau misalnya kondisi keamanan negara itu tidak berjalan baik, adanya perang di mana-mana, kemudian adanya konflik di mana-mana, itu juga akan menghambat semua kehidupan di masyarakat tersebut, ya. Yang kelima itu ada etos kerja. Etos kerja masyarakat dan pemerintah. Nah, dengan etos kerja yang tinggi itu akan tercipta kehidupan yang lebih produktif, ya. Kalau misalnya masyarakat dan pemerintah itu lebih efisien dalam penggunaan waktunya, maka etos kerjanya juga tercapai dengan tinggi dan akan lebih produktif lagi dalam melakukan kegiatan pembangunan ekonomi, ya. Oke, sampai di sini dulu tentang faktor-faktor pembangunan ekonomi, mulai dari pengertian, tujuan, dan faktor-faktor. Apabila ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Untuk selanjutnya tentang permasalahan pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya, dan materi tentang perbedaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, Ibu jelaskan minggu depannya lagi, ya. Nah, seperti biasa kalian tonton video Ibu dulu sampai habis, kemudian baru absen. Ibu kasih waktu lebih banyak, ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.